Bagi calon narasumber atau yang kandangnya ingin direview, yang kandang kambingnya siap direview, kita berikan gratis bibit telo Papua. Tinggalkan alamatnya lengkap, kemudian nomor WA. Nanti nomornya akan saya hubungi, saya bawakan bibit telo Papua saat saya mereview kandang kambing kalian. Telo Papua ini tidak beracun, bisa disajikan langsung, dan pertumbuhannya, produktivitasnya ini tinggi. Pertumbuhannya cepat sekali. Serimbun ini tidak perlu dipupuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita update informasi tentang singkong Papua atau telo Papua. Di tempat lain ini disebutnya juga daun gedi. Nah teman-teman, buat teman-teman ini informasi ya. Jadi telo Papua atau singkong Papua ini tidak beracun ya. Bisa disajikan secara langsung, tidak perlu dijemur karena tidak beracun. Kemudian informasi pentingnya bahwa singkong Papua atau telo Papua ini tidak bisa disilase. Kenapa kok singkong Papua tidak bisa disilase? Itu karena dia mengandung kadar air yang tinggi atau juga dia sedikit berlendir ya, sedikit berlendir. Nah, begitu. Contohnya kalau teman-teman mau disilase itu tidak bisa nih. Dia kadar airnya lebih tinggi ketimbang daun-daun singkong pada umumnya ya. Begitu teman-teman. Nah, singkong Papua atau telo Papua ini teman-teman, ini mudah sekali pertumbuhannya, penanamannya sangat mudah. Begitu ditancap langsung bisa hidup, asalkan dia mendapatkan asupan air. Nah begitu. Dan singkong Papua ini teman-teman, ini kalau dijadikan bang pakan, ini akan mudah pertumbuhan. Kenapa dia lebih mudah pertumbuhannya dibanding yang lain? Karena ini mengandung air yang tinggi, sehingganya di saat musim kemarau dia tahan akan kemarau. Lalu di saat dia musim penghujan, dia lebih subur seperti ini. Nih, teman-teman bisa saksikan ya, bisa dilihat sendiri. Ini di bagian luar yang tempo hari kita panen total ya. Kita panen total dari ujung sana nih, ya. Ke sini. Ini usia panennya sekitar 25 hari atau 30 hari ya. Jadi seperti ini nih. Kita cek dari belakang ya. Kita dari samping ya, teman-teman ya. Ini dari samping. Nih, nanti kita tunjukkan. Kita sepil pongkolnya ya. Nih. Ini pongkolnya teman-teman. Ya, ini pongkolnya. Nah, pongkol ini atau batang utamanya ini usianya udah 4 bulan. Kita panen ya. Ini kita panen perdana. Yang ini baru usia 3 bulan. Nah, yang ini nih. Ini kecil-kecil nih ya. Ini kecil-kecil usia 1 bulan ya. Ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan begitu. Karena panennya enggak sama, enggak rata panennya ya. Nih. Ini yang terakhir panen nih. Kemarin ada 1, 2, 3 batang nih. Nih. Ini 10 hari dipanen nih. Sudah sebesar ini. Nah, kemudian yang ini nih. Nih, ini 1 minggu yang lalu dipanen. Nah, karena ini rusak, dia nggak tumbuh, teman-teman. Seperti itu cara pemanenannya. Ya, jadi kenapa kok ada yang mas itu katanya 1 bulan. Mas itu katanya ada yang 20 hari, kok nggak sama? Ya karena kita panennya nggak sama. Intinya singkong Papua ini mudah ditanam. Itu aja yang paling inti di situ. Beda dengan jenis-jenis yang lain. Nah, kalau untuk singkong Papua ini kan dia lebih mudah untuk dikembangbiakkan. Jadi tidak ada cara-cara khusus ya. Dia sangat mudah, hanya ditancapkan saja langsung hidup. Ini contohnya
Saya kan kemarin ada temen yang minta ya, ada narasumber yang minta datang ke sini, kemudian terjatuh atau tersisa ya satu tangkai ya. Nih contohnya nih. Nih, dia cuman saya tancapkan seperti ini aja nih, langsung hidup dia. Nah seperti ini teman-teman ya. Nih, ini tuh nih, kelihatan ya? Ya teman-teman ya nih. Ini tuh sangat mudah. Ini kan ada sisa pucuknya kemarin. Jadi begitu saya tancapkan langsung hidup. Ada lagi nih di ujung sini nih. Cuman saya tancapkan gitu aja. Tuh. Tuh. Tuh ada 2 batang tuh. Yang tadi di sana, tuh 1 tuh. Ini yang 2 di sini, ditancapkan di sini nih. Nah, di sini nih kenapa kok tumbuhnya lambat? Ya karena dia kurang matahari, ya. Kioman kata orang Jawa, di kioman dia terlindungi oleh rimbunnya yang sudah ada ini. Nah ini. Dan teman-teman kalau untuk singkong Papua ini ya, kalau udah sebesar ini sebesar ini kalau dipanen itu bisa membuat kenyang kambing 5 ekor 1 batang ini. Tapi syaratnya harus dibesarkan dulu seperti ini ya, biar tinggi dulu gitu, biar tinggi dulu. Nah, usia kurang lebih 1,5 bulan lah ya. Ini 1 batang nih. 1 batang ini bisa menghasilkan berapa cabang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 batang. 10 batang dibiarkan 1,5 bulan. Itu 1 batangnya nanti ini bisa menghidupi 5 ekor. Begitu. Jadi 1 batang bisa menghidupi 5 ekor. Nah kalau kalian punya 10 ekor, ya dikalikan saja. Perharinya butuhnya berapa, per bulan butuhnya berapa. Berarti bisa dikalikan kebutuhan per bulan sekian. Nah gitu teman-teman. Jadi ya jangan terus berpendapat kalau punya bang pakan ini aja sudah mencukupi, jangan. Karena biasanya luasan lokasi atau luasnya tanah kita kan beda-beda begitu. Ada yang cuma 5-6 meter, 5-10 meter, ada juga yang punya 10 hektar gitu ya. Nah kalau saya pribadi kenapa ini hanya nanam sedikit ya. Ini hanya nanam sedikit. Memang ini dulu saya dapat bibitnya itu dari narasumber ya. Dari narasumber saya minta bibitnya. Nah, terus ada sebagian ada yang dari beli dari Shopee. Ya. Ini saya tanam untuk kepentingan, untuk kebutuhan supaya saya bisa memberikan bibit gratis ke semua narasumber saya gitu. Kalau yang kandangnya ingin direview, saya bawakan bibit telo Papua ini. Nah begitu, tujuannya cuma itu. Kalau untuk saya pribadi, saya enggak perlu nanam telo Papua untuk pakan kambing ya. Karena di tempat saya itu ada 4 hektar untuk telo konsumsi. Nah, ini yang tadi dipanen ya. Ini tadi dipanen ini. Ini tadi dipanen, ada orang yang datang. Ini masih baru banget nih. Ini masih baru sekali nih. Tadi nih. Tadi. Jadi orang datang mendadak, nggak ngomong-ngomong, datang ke rumah. Minta kita berikan 4 tangkai. 1, 2, 3, 4 batang tuh ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini baru-baru dipanen 1 kali ya. Nah teman-teman, kalau untuk telo Papua ini bagus untuk apa gitu ya, banyak yang tanya. Banyak yang tanya bagusnya untuk apa? Untuk penggemukan apa untuk breeding. Jadi telo Papua ini dianjurkan ya, itu untuk breeding bisa, untuk fattening juga bisa. Kalian bisa pahami, bisa pikir sendiri nih ya. Dengan lebarnya, dengan besarnya si tangkai atau si daun ini, berapa yang bisa dihasilkan dari bang pakan kita kalau kita punya luas, kalau kita ada tanah yang lebar gitu. Nah seperti ini. Apakah ini bisa untuk breeding? Bisa gitu.
Apakah tidak keguguran karena ini nanti ada lendirnya? Tidak. Ini beda dengan daun randu. Bahkan daun randu juga ada sebagian teman-teman yang memang tidak merasakan adanya efek gitu. Tapi ada sebagian teman-teman yang merasakan efeknya. Nah itu tergantung kondisi kambing masing-masing. Begitu teman-teman. Kalau singkong Papua ini, kalau mau dijadikan bang pakan itu sangat cocok. Ya. Kalau yang depan ini, yang sebelah sini nih ya. Ini dari sini, ini usia kurang lebih 1 bulan, 25 hari sampai di 1 bulan. Mas, kok beda-beda? Ya beda-beda. Ada yang umur 1 minggu, ada yang 10 hari. Karena kita panennya kan nggak bareng ini, panennya nggak bareng. Ada yang minta datangnya 1 orang, kita kasih 5 batang. Datang lagi 1 orang, kita kasih 1 batang. Terus begitu. Jadi ya pertumbuhannya nggak bareng. Ada yang 25 hari, ada yang 30 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Seperti itu. Lalu cara penanamannya bagaimana? Telo Papua ini cara penanamannya sangat mudah. Di awal sudah saya katakan, cukup ini digunting ya ini. Nah, ini digunting ya. Pucuknya ini digunting, batangnya digunting ya. Seginilah pucuk. Kalau pucuk itu kurang lebih di 40 cm ya. Kalau pucuknya 40 cm, kalau di bawah 30 cm boleh untuk batangnya. Nah ini langsung hidup yang seperti ini. Ini langsung hidup nih. Dia yang paling pucuk, yang paling mudah hidupnya ya. Lebih cepat, lebih apa ya? Lebih tumbuhnya lebih cepat. Hidupnya lebih cepat. Nah seperti itu. Ini ya seperti ini teman-teman. Ini mudah sekali tumbuhnya nih. Nih. Ini pucuknya seperti ini nih. Kenapa ini kok saya tanam banyak di di depan garasi ya? Ini agar saya mudah mantaunya saat orang minta tinggal metik aja gitu tujuannya. Jarak tanam yang paling bagus untuk telo Papua atau singkong Papua ini adalah 2 meter kali 2 meter. Itu ideal supaya pertumbuhannya lebih maksimal ya. Kalau punya saya ini kan karena ini bukan untuk konsumsi ya, ini hanya untuk dijadikan bibit, ditanam untuk dijadikan bibit, terus kita bagi-bagikan ke narasumber. Ini ya seada yang tempatnya saja. Ini 1 meter kali 50 cm. Ya. Itu saja serimbun ini teman-teman. Bayangkan kalau ini 1 meter persegi atau 2 meter kali 2 meter. Ya minimal ya 1 meter persegi lah ya. Minimal 1 meter persegi. Jangan nyontoh saya kalau ini nggak bisa dicontoh ini teman-teman. Nggak bisa dicontoh aja sebagusnya seperti ini. Ini tidak pernah dipupuk ya. Tempatnya juga berbatuan, banyak pasir ya. Tapi hasilnya alhamdulillah maksimal. Itu jarak tanam yang ideal 1,5 meter atau 2 meter persegi. 1 meter persegi atau 2 meter persegi. Itu jarak tanamnya begitu. Nah untuk usia panen yang bagus usia berapa? Usia panen yang bagus setelah tanam pertama ya. Setelah ini ditanam pertama nanti di usia 2 bulan bisa dipanen. Atau mau dikasih kambing atau mau ditanam lagi, itu usia panen 2 bulan udah bagus-bagusnya. Kalau setelah panen pertama seperti ini kan panen pertama nih. Setelah kita panen pertama, ini tumbuh yang kedua. Ini tunasan yang pertama, tumbuh yang kedua gitu ya. Jadi ini kalau untuk makan kambing sudah bisa dipanen. Ya, kalau untuk makan kambing ini udah cocok nih. Udah seger-segernya ini teman-teman ya. Seger-segernya. Kemudian kalau mau dibuat bibit lagi, panennya kapan? Panennya 1 bulan lagi. Berarti usia 2 bulan sudah bisa dipanen untuk bibit gitu. Jadi sudah agak keras sedikit. Saat nanti ditanam enggak rusak batangnya. Saya pernah mereview di Bandar Agung itu 1 batang ini besarnya bisa sebesar paha, besar batangnya itu. 1 batang bisa menghidupi 20 ekor kambing ya. Karena memang sudah besar sekali dan sudah rimbun sekali. Nah, makanya teman-teman kalau bisa
pelihara kambing itu sudah disiapkan dulu bank pakannya. Dan bank pakan itu sebaiknya yang bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Ya hanya di Telo Papua begitu. Tidak butuh tempat lebar, dia hanya membutuhkan penyiraman aja begitu. Oke, semoga manfaat buat kalian yang nanti ingin membibit. Silakan, bulan depan kita akan upload lagi bahwa sudah siap dipanen untuk bibit gratis.